di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat, danau yang tepiannya terdapat beragam jenis anggrek ini dahulu merupakan sebuah aliran sungai yang di dalamnya hidup berbagai jenis ikan. Namun karena terjadi peristiwa yang mengerikan, sungai itu berubah menjadi danau. Peristiwa apakah yang menyebabkan sungai itu berubah menjadi danau? Misalnya dapat Anda ikuti dengan cerita semula danau Malawi berikut ini. Alkisah, di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah, Indonesia, hidup sepasang suami istri miskin. Meskipun hidup serba pas-pasan, mereka senantiasa saling menyayangi dan mencintai. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga dan belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belayan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua. Jika kalian menginginkan seorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa, ujar lelaki tua dalam mimpinya itu. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya. Mbak, benarkah yang dikatakan kakek itu? Tanya sang istri. Entahlah, Dik, tapi barangkali ini merupakan petunjuk untuk kita mendapatkan keturunan, jawab sang suami. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk kakek itu? Sang istri kembali. Iya, istriku, kita harus mencoba segala macam usaha. Siapa tahu apa yang dikatakan kakek itu benar, jawab suaminya. Keesokan harinya, bisa memberikan engkau padanya. Sepasang suami istri itu pun pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Dalam setengah hari berjalan, sampailah mereka di sebuah hutan yang sangat lebat dan sunyi. Mereka pun membangun sebuah gubuk kecil untuk tempat bertapa yang sangat lebat dan sunyi. Ketika hari mulai senyap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Keduanya duduk bersila sambil memejamkan mata dan memusatkan konsentrasi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh petanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap adalah akibat alangkah senang dan bahagianya sepasang dan tidak mau mendengar anak-anak tua. Selama ini mereka tidak berterima pada perilaku kumbang mana. Mereka pun merawat dan membesarkan kumbang dan menerangi dengan penuh kasih sayang. Ketika kumbang mereka akibatnya sangat berluka dan mengenal baik dan memberinya ekor buaya sehat agar dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu berlaku santun serta bertutur sopan kemanapun pergi. Wahai anakku, dengarlah petua. Kini dirimu lah besar panjang, umpama burunglah dapat terbang. Umpama gaglah pada tangan saya Rania, silakan memberikan pertanyaan. Sudah berukun banyak amat burung dapat, banyak tenangnya burung sabitan, banyak burung kapal, banyak kaca burung sedesi. Maka sebelum kamu langkah, baik pertanyaan dari teman-temannya kami langsung dulu. Silakan lakukan salah langkah dan berlanjut bijak. Pakai oleh adat merantau, di mana gunung bijak di sana lalu tinju, di mana air. Pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Clara adalah adatnya kaki. Apalah adat orang menumpang? Berkata jangan sembarang-sembarang, berbuat jangan main belakang. Ada di mana letak dalam bergaul menenggang. Selain itu, sang ayah akan mengajari kumbang menalang cara berkesilasan terkait dan mengajaknya ke hutan. Untuk berburu binatang yang menggunakan kepada teman saya dilihat. Seiring berjalannya waktu, kumbang menalang menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namanya Harapan. Kedua orang tuanya ia menjadi anak yang berbakti. Di manakah tempat perilaku kumbang menalang merupakan paling inspirasi semua. Terima kasih atas pertanyaan dari Anda Jawa. Salah satu laporan ayat menulis silakan pertanyaan seayahnya telah diterima. Baiklah, kelompok kami akan menjawab pertanyaan pertama yang telah ditanyakan oleh Rania dan dijawab oleh teman saya Dani. Baiklah, jawaban yang saya ingin menjawab dari pertanyaan Rania adalah, wahai anak, dengarlah petua. Ini dirimu
beberapa saat Kini dirimu lah besar panjang, umpama burunglah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulanlah kenal daun, umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat, banyak penganyar belum kau dengar, banyak petunjuk belum kau tahu, banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah, terimalah sebuah dengan amanah, supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau. Dengan amanah, supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, di mana air disauk, di sana ranting dipatah, di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat orang menumpang, berkata jangan sembarang barang, berbuatlah jangan main belakang, adat istiadat lambang dituang. Dalam bergaul, tenggang menenggang. Apakah Rania puas dengan jawabannya? Ya, saya cukup puas dengan jawaban yang diajukan saudara Dendi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, saya serahkan untuk saudara saya Leon menjawabnya. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Clara dan Delia, yaitu di manakah tempat lokasi Sungai Danau Melawen dan tempat suami istri tersebut bertapa. Baiklah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, disinilah tempat Sungai Danau Melawen tersebut, yaitu di desa Sanggu, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih. Apakah teman kita Delia dan Clara puas dengan jawaban yang telah diberikan? Baik, saya merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh teman saya. Baik, saya merasa puas dengan jawaban yang telah diberikan. Dari cerita tadi bisa disimpulkan
kasih atas partisipasinya. Teman-teman, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang tolong diungkapkan. Terima kasih.